lihat pada bagian yang keempat. Ini bagian yang sangat menarik, di mana kita akan memahami betapa dalam, lebar, panjang, luas kasih Kristus yang semuanya itu melampaui segala hal. Kita akan melihatnya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah kisah tentang Petrus. Ketika Petrus sudah tua dan dia ditangkap dan dia dihukum oleh pemerintah Romawi, tapi dia berkata bahwa dia tidak layak untuk mati seperti Tuhan Yesus. Sehingga mereka merubah akan cara penyaliban kepada Petrus. Dan banyak juga orang-orang yang rela disalibkan. Mereka tetap menanggung penderitaan pada zaman Kaisar Nero itu. Saudara, kita akan belajar kenapa ada orang yang seperti demikian. Sehingga seluruh hidupnya, bahkan matinya, itu dipersembahkan untuk Kristus. Mengapa seperti itu? Kita akan mencari tahu hal itu. Nah, kita sudah melewati pendahuluan, kemudian B dan C. Saat ini kita akan fokus pada bagian D, yaitu bagaimana kita mengerti ada sesuatu dorongan yang luar biasa sehingga orang itu memberikan dirinya untuk berkorban bagi Tuhan. Ya, supaya ini menjadi bagian dari pemahaman kita. Saya membaca lagi dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19, kita fokus pada ayatnya yang ke-18. Dan dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya. Sehingga kita bisa mengerti dalamnya kasih Kristus. Ya. Coba saya membawa kita untuk melihatnya dalam bentuk bahasa Inggris dikatakan begini. May be able to comprehend with all science what is the breadth and length and deep and height. Ya. Jadi mau digambarkan seperti ini yang sudah saya gambarkan seperti biasanya untuk kita, ya, bahwa ada ditemukan, kita dipondasikan dan diakarkan dalam kasih yang luar biasa. Kemudian kita dibangun, Tuhan memberikan kekuatan, oleh Roh-Nya menguatkan terus, bahkan iman kita itu bertumbuh terus sampai pada titik seperti ini. Mengenal secara komprehensif betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan. Coba kita lihat bagian ini lebih dalam, ya. Nah, di dalam bahasa Yunani dikatakan seperti ini. Jadi, hina exis sete katal labesetai sin pasin tois hagios. Ya. Nah, ini mau menyatakan bahwa oleh sebab itu, ya, kamu berkemampuan penuh untuk apa? Memahami keseluruhan secara komprehensif bersama saudara seiman, orang-orang kudus, ya, tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat, ya, kasih Tuhan seperti apa yang harus kita pahami. Kata yang kita bisa lihat dari sini adalah kata existisete, dari kata existuo, yang artinya memiliki kemampuan atau kekuatan atau kapasitas untuk mengerjakan tugas yang sulit. Jadi kita diberikan tugas yang sulit untuk mengerjakan. Ya. Nah, bentuk daripada grammarnya adalah aorist subjunctive aktif. Artinya aorist bahwa
kita sudah diberikan sebuah kemampuan ya untuk memahami itu ya, sebuah kemampuan ya, tetapi kemampuan itu memiliki sebuah kemungkinan besar kita bisa melakukan karena ada kemampuan yang Tuhan masukkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memahami apa yang ada itu dengan dikatakan kata labestai, kata lambano. Ini artinya apa? Memahami sesuai dengan cara yang kuat, tegas, dan luas. Artinya apa? Kita bisa memahami itu dengan tegas, dengan yakin, dengan tepat. Jadi bagaimana Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bisa meneliti, menggali, kemudian merenungkan, meresapinya, sehingga kita bisa memahami secara utuh, secara penuh, secara keseluruhan, dan itu menjadi standar juga bagi orang-orang kudus, dan orang-orang kudus juga harus melewati fase seperti ini, ya, di mana kata yang dikatakan memahami sesuatu dengan cara kuat itu adalah perfect, bahwa pada satu titik ketika kita terus berjalan dengan Tuhan, kita akan sepenuhnya memahami, sudah sepenuhnya memahami dan perfect. Nanti kita akan melihat pada bagian terakhir, saya akan tambahkan penjelasan. Nah, sehingga kalau kita mau lihat di sini, kita akan melihat sebuah rangkaian yang luar biasa. Kita bisa lihat bahwa ada perkembangan pertumbuhan yang luar biasa melalui proses yang luar biasa dalam kehidupan kita berjalan dengan Tuhan. Di dalam batin kita belajar bahwa pada satu saat kita bisa mengenal Tuhan secara komprehensif, secara menurut anugerah. Ingat bahwa ada kekayaan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan menurut kemuliaan Tuhan. Ya, jadi tiap orang punya sesuatu yang berbeda. Nah, coba kita lihat frasa yang kedua ya dari bahasa kita ini. Dikatakan demikian bahwa ti to patos kai meikos kai hipsos kai batos. Ya, ini mau menyatakan bahwa berapa ya, berapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalam apa? Secara kasih. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kita harus memahami dengan benar-benar, dengan kuat mengenai kasih itu. Dan Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bisa memahami. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat platos itu artinya lebar, yang luas, yang luar biasa, tidak terbatas. Atau mekos, panjang yang tidak, atau dikatakan hupsos, tinggi yang begitu tingginya sampai kita menyadari dengan luar biasa bahwa kasih Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Atau bahkan dalam ya, sampai yang terdalam sekalipun Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita. Coba kita renungkan ini ya, kita bisa melihat bagaimana betapa dalamnya dan panjangnya dan lebarnya kasih Tuhan. Ini dalam pas ayat ke-18 ya, lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Satu fakta yang kita harus lihat bahwa Allah itu kasih. Sehingga seluruhnya ini adalah termasuk di dalam kasih. Dan kasihnya itu dia nyatakan dalam salib. Dan katanya bahwa semua ini termaktub atau ada di dalam salib. Oke, coba kita lihat betapa lebarnya, seberapa lebarnya kasih Tuhan itu. Sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Benar-benar Tuhan itu kasihnya ajaib. Yaitu lebarnya dari dunia orang mati, dunia orang hidup, segala tempat yang ada di dunia ini, di universe ini, di alam semesta ini, dan masalah apapun itu semua ada dalam. Tidak ada satu tempat pun yang tidak dalam kasih Tuhan. Tidak ada satu pergumulan masalah pun yang tidak dalam kasih Tuhan. Begitu lebarnya, luasnya, tidak oleh pikiran kita. Tapi Tuhan akan bilang kita akan terus memahami. Yang kedua, berapa panjang sih? Panjangnya adalah luar biasa, dari kekal sampai kekal,
Tidak ada lagi yang lebih panjang daripada ini. Panjangnya sungguh dahsyat dan luar biasa. Kasih Tuhan itu bagi kita. Kemudian kita melihat berapa tingginya. Seberapa tinggi yang bisa kita pikirkan, kita capaikan dalam hidup kita. Tingginya adalah apa? Sampai mencapai duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Tidak lagi tempat yang lebih tinggi. Lebih tinggi daripada itu ada Allah sendiri. Tetapi ketika anak Allah yang menjadi perantara kita duduk di sebelah kanan Bapanya, maka dia akan menunjukkan kasih yang begitu tinggi, yang luar biasa, tidak tersalah. Betapa dalamnya? Bagaimana dengan dalamnya? Nah, dalamnya adalah menjangkau neraka sekalipun. Ketika Tuhan bangkit, dia pergi ke alam maut dan dia memproklamirkan bagaimana dia menebus. Dia memproklamirkan bahwa ada penebusan yang akan membuat manusia diselamatkan. Ini luar biasa dan ini harus kita pahami. Ini mau tak mau anak Tuhan harus memahami betapa panjangnya, lebarnya, dan dalam kasih Tuhan itu bagi kita. Sehingga ketika kita melihat seluruh gambaran kita bisa melihat, mengenal kasih itu secara komprehensif, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalam kasih Tuhan itu bagi kita. Ya, coba kita lihat orang-orang seperti ini. Ini adalah merupakan pahlawan-pahlawan Alkitab ya, di mana kita diajarkan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kita kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, jadi orang-orang ini adalah mereka yang mengalami pengalaman luar biasa, terus-menerus dibangun oleh Tuhan di dalam anugerah Tuhan untuk semakin hari semakin mengenal akan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang terkasih, ya, Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu artinya kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kamu. Saya mau tegaskan bahwa kalau kita dalam Tuhan, makin hari kita mengenal terus, mengetahui, maka kebenaran itu dia memerdekakan kita. Ya. Coba kita lihat. Pertama, kalau kita diminta untuk mengasihi orang tua, maukah kita mengasihi orang tua? Oh, orang tua itu tidak diomongi pun pasti kita akan mengasihi, mencintai. Ya, bapak mama kita yang memelihara kita, oh pasti kita akan memeliharanya. Tetapi coba kita lihat lagi, maukah kita mengasihi kakak, adik, dan teman? Oh, ini orang dekat dengan kita. Kita pasti gampang sekali bisa mengasihi. Walaupun ada kadang-kadang kakak dan adik yang berantem dan sakit hati dan sebagainya. Tetapi kalau untuk kakak dan adik masih kan. Terus, maukah kita mengasihi sesama kita yang mungkin kita tidak kenal? Tetapi maukah kita mengasihi? Saudara, ini mulai dalam pergumulan. Oh, saya tidak kenal dia, ngapain saya kasih? Padahal kasih itu harus menjangkau orang seperti ini. Kalau kita mengenal kebenaran, memahami Tuhan makin hari makin dalam dengan Tuhan, mengerti kasihnya, maka itu akan memerdekakan kita. Karena apa? Kita bisa melakukan apa? Mengasihi sesama dengan enak, dengan nyaman, tanpa terbeban apapun. Nah, kalau kita ditambahkan lagi, maukah kita mengampuni musuh kita? Wah, ini walaupun berat, Tuhan berikan kita kemampuan untuk mengalami, memikirkan, mendalami kasih Allah yang luar biasa, sehingga walaupun itu musuh sekalipun, kita akan bisa bilang, oh ya, aku mengasihi. Bahkan orang yang seperti Petrus yang kita lihat di atas, orang yang mau mati berkorban bagi orang lain, bagi Tuhan, ya, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat yang lain. Saudara, maukah kita mau berkorban bagi Tuhan? Kalau firman Tuhan itu memerdekakan kita, iman itu kita bangun terus, dan itu akhirnya membuat kita mengenal, memahami kebenaran yang luar biasa, dan itu akan memerdekakan kita, maka kita akan merdeka. Saudara,
saya harap kita melalui firman Tuhan ini terus memikirkan akan kasih. Bagaimana kita belajar terus memahami kasih supaya nyata dalam kita, kita mengasihi bahkan sampai memberikan nyawa kita pun. Dan kiranya melalui semua ini kita belajar dan Tuhan akan semakin dipermudah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.